Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Untuk hari ini kita masih ada di bab usaha dan pesawat sederhana. Hanya saja materi kita hari ini tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui literasi peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian bidang miring. Yang kedua, menghitung keuntungan mekanik bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Yang keempat, menjelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima, menghitung keuntungan mekanik pengungkit. Yang keenam, menguraikan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Jadi nanti di akhir pembelajaran ada 6 soal evaluasi ya. Untuk materi 1 dan 5 sudah Ibu sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau masih ada yang belum nonton, ditonton dulu ya video sebelumnya. Untuk hari ini Ibu akan membahas materi yang ke-6 saja tentang penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah membahas peralatan apa saja yang ada di kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Nah, untuk kali ini prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Coba kalian lihat gambar, itu ada gambar seorang yang mengangkat barbel. Nah, pada saat dia mengangkat barbel itu, telapak tangan yang menggenggam barbel itu berperan sebagai gaya beban. Sedangkan titik tumpunya berada pada siku. Kalian lihat ya. Titik tumpunya ada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Sedangkan kuasanya ada di tengah-tengah, yaitu di lengan bawah. Nah, sehingga yang ada di posisi tengah itu adalah kuasa. Jadi posisinya titik tumpu, kuasa, dan beban. Jadi yang ada di tengah adalah gaya kuasa. Oleh karena itu, pada saat seseorang mengangkat barbel ini menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit, yaitu pengungkit yang jenis ketiga karena kuasanya di tengah. Jadi diingat, kalau kuasa di tengah itu adalah pengungkit jenis ketiga. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama ada orang yang sedang menengadahkan kepalanya. Nah, yang berfungsi sebagai titik kuasa itu adalah yang ditandai huruf K. Kemudian di posisi tengah ada titik tumpu yang ditandai huruf P. Kemudian selanjutnya di bagian depan ada titik beban atau gaya beban yang ditandai huruf B. Jadi pada saat posisi menengadahkan kepala ini, yang prinsip yang berperan adalah prinsip pesawat sederhana tipe pengungkit jenis yang pertama. Kenapa? Karena yang ada di tengah adalah pengungkit atau tuasnya. Selanjutnya kalian perhatikan gambar kedua, ada kaki sedang jinjit. Yang menjadi titik tumpu pada gambar ini adalah jari kaki kalian yang ditandai gambar segitiga dan bertuliskan huruf P. Itu adalah posisi tumpuan atau titik tumpunya. Kemudian yang menjadi beban itu yang di bagian tengah yang ditandai huruf B, ada kotak berwarna biru. Bebannya adalah tubuh kalian. Kemudian yang menjadi gaya kuasa itu adalah otot kaki kalian yang ditandai huruf K. Nah, prinsip pada saat kaki jinjit ini menerapkan prinsip pesawat sederhana tipe pengungkit jenis kedua. Kenapa kedua? Ingat, kalau tipe pengungkit jenis kedua beban ada di tengah. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Prinsip pertama adalah prinsip pengungkit jenis 1.
di mana titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Hal ini terjadi ketika seorang pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Jadi otot leher itu berfungsi sebagai gaya kuasa dan titik tumpunya berada di tengah yang ada gambar segitiganya itu ya. Selanjutnya, gambar kedua adalah pengungkit jenis ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Kalian perhatikan yang gambar panah ada di tengah antara gambar kotak dan gambar segitiga. Yang berfungsi sebagai titik tumpu itu adalah yang ada gambar segitiganya, kemudian yang berfungsi sebagai beban adalah gambar yang kotak. Nah, kondisi ini terjadi ketika seorang pemain bulu tangkis itu sedang menegangkan otot lengan dan otot bahunya. Gambar selanjutnya adalah menggambarkan tentang pengungkit jenis kedua, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki. Jadi yang berfungsi sebagai tumpuan adalah yang gambar segitiga itu, yaitu jari kakinya. Kemudian yang berfungsi sebagai beban yang bertanda kotak itu adalah tubuh dari pemain bulu tangkis tersebut. Dan yang berfungsi sebagai kuasa adalah otot betis yang ada tanda panah itu ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi kita hari ini dan materi sebelumnya, Ibu akan memberikan LKPD pertemuan 3. Jadi materi yang sebelumnya Ibu ambil yaitu tentang bidang miring dan tuas atau pengungkit. Nah, ada soal nanti 1-6, silakan kalian kerjakan. Untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud bidang miring? Jadi dijelaskan apa itu bidang miring. Kemudian untuk soal nomor 2 ini silakan kalian hitung keuntungan mekanis dari tangga yang memiliki ketinggian dari lantai 4 meter. Kemudian panjang dari tangga itu sendiri atau posisi miringnya adalah 8 meter. Nah, untuk menghitungnya rumusnya sudah Ibu sediakan, di mana keuntungan mekanis sama dengan L per H. Jadi langsung aja dihitung ya. Selanjutnya soal nomor 3, silakan kalian gambarkan posisi titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban pada pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya soal nomor 4, berikan satu contoh penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya soal nomor 5, kalian perhatikan gambar pengungkit berikut. Jika kuasa yang bekerja adalah 25 Newton dan beban yang diangkat adalah 50 Newton, silahkan kalian hitung keuntungan mekanis dari pengungkit. Jadi tinggal ditulis, diketahui FK-nya berapa. FK itu adalah gaya kuasa, FB-nya berapa, FB adalah gaya beban. Kemudian untuk menghitung keuntungan mekanis, kalian bisa gunakan rumus FB dibagi dengan FK. Tinggal dihitung aja ya. Selanjutnya soal nomor 6, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah, jadi tadi prinsip yang ketika jinjit itu prinsip yang apa? Kemudian di mana otot betis. Nah, otot betisnya itu berfungsi sebagai apa? Kemudian jari kakinya berfungsi sebagai apa? Dan tubuh itu berfungsi sebagai apa? Jadi maksudnya berfungsi sebagai tumpu kah, atau beban kah, atau kuasa gitu ya. Demikian tadi materi kita tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Kemudian Ibu juga sudah berikan lembar kerja untuk kalian, silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Nah, dengan berakhirnya materi hari ini berarti materi kita tentang bab 2 usaha dan pesawat sederhana sudah berakhir ya. Selanjutnya siapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian harian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk yang nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.